membuat kita kedepannya akan menjadi lebih baik, terutama dalam hal saling menghormati, bekerja sama, komitmen dalam waktu, dan saling bertoleransi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Samsul Ahmadi selaku Kepala SMPN 2 Jetis serta Bapak Ibu Guru SMPN 2 Jetis. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan rahmat serta hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul menghadiri acara pengibasan implementasi budaya positif di SMPN 2 Jetis. Hadirin yang saya hormati, selanjutnya marilah kita panjatkan sholawat serta salam yang senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, karena beliaulah yang membimbing kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang. Selanjutnya, saya selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara pada hari ini. Susunan acara yang pertama adalah pembukaan, kedua sambutan dari Kepala SMPN 2 Jetis, ketiga penyampaian pengimbasan implementasi budaya positif di SMPN 2 Jetis oleh calon guru penggerak yaitu Bu Siti Anissa SPD. Acara yang terakhir adalah penutup. Demikian susunan acara yang akan berlangsung pada hari ini. Marilah kita mengawali acara yang pertama yakni pembukaan dengan bacaan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya adalah sambutan dari Kepala SMPN 2 Jetis yaitu Bapak Dr. Samsul Ahmadi MM. Kepada beliau saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Lisa sebagai calon guru penggerak, Bapak Ibu Guru SMP Negeri 2 Jetis yang telah mengikuti pembahasan implementasi budaya positif di ruang yang sangat berbahagia ini. Sebelumnya marilah kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu yang mana pada siang hari ini kita masih diberi limpahan rahmat, taufik, hidayah, khususnya berupa kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa mengikuti yaitu pengimbasan implementasi budaya positif di SMP Negeri 2 Jetis ini. Tidak lupa selawat dan salam kita limpahkan pada dia kita Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Ibu yaitu berada di ruang ini itu mengikuti yaitu apa yang nanti akan disampaikan oleh calon guru penggerak tentang pengimbasan budaya implementasi budaya positif di sekolah kita ini. Mudah-mudahan apa yang nanti disampaikan ya, kita bisa yaitu mengimplementasikan atau kita bisa melaksanakan dengan baik sehingga akan yaitu berimbas secara khusus pada diri kita semua, secara umum kepada peserta didik kita. Oleh karena itu kepada Bapak Ibu yang telah berada di ruang kajian ini, kita berharap untuk
Mungkin sedikit itu yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan yaitu bisa yaitu kita mengikuti sampai tuntas dan bisa bermanfaat serta bisa mengimplementasikan atau yaitu menularkan kepada khususnya pada yaitu didik sehingga kita didik mempunyai budaya yang positif di lingkungan sekolah maupun di lingkungan keluarga. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri dengan siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Samsul atas sambutan yang diberikan. Acara selanjutnya adalah pemaparan pembahasan implementasi budaya positif di SMP Negeri 2 Jetis oleh calon guru penggerak yaitu Ibu Siti Anissa SPD. Kepada beliau saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini siang ini kita bisa berkumpul di sini untuk sharing session ya. Saya berbagi terkait dengan ilmu calon guru penggerak yang sudah saya dapatkan sepertiga dari 10 modul yang nanti akan saya pelajari di bulan-bulan berikutnya. Terima kasih saya sampaikan kepada Pak Samsul atas rawuhnya, atas sambutannya, juga kepada teman-teman Bapak Ibu guru hebat yang sudah hadir di ruang tempat ini untuk mendengarkan dan berdiskusi bersama terkait pengimbasan budaya positif yang akan ini menjadi ilmu dan yang akan coba kita terapkan di sekolah kita tercinta ini. Sebelumnya izinkan saya untuk memulai dengan pertanyaan pemantik gitu ya. Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu setuju untuk pertanyaan pertama? Apakah benar hukuman itu dapat mendisiplinkan siswa? Berinteraktif ini, monggo. Bisa saya tidak mendisiplinkan. Tidak mendisiplinkan. Ya. Menurut Chris tidak mendisiplinkan. Mungkin ada pendapat yang lain. Setengah-setengah mungkin. Bisa juga setengah-setengah. Setengah-setengah. Ya. Ada yang selain mungkin Bu Khofifah? Setuju sekali. Setengah-setengah. Setengah-setengah ya. Baik, nanti insya Allah akan terjawab dengan materi slide-slide berikutnya nih. Yang berikutnya adalah apakah benar pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca, membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Misalnya datang terlambat, kemudian disuruh membersihkan halaman sekolah, atau mungkin disuruh di luar begitu ya, duduk di luar. Apakah benar nanti di kemudian hari mereka akan disiplin dengan ibu seperti itu? Sedikit bisa. 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 Gitu ya. Soalnya kan hukuman kan dalam artinya tidak harus arti yang konotasi negatif, bisa juga dengan konotasi yang positif juga arti hukuman itu. Iya. Oke, tapi hukuman Terima kasih. positif. Hukuman positif ya, hukuman positif. Oke, berikutnya pertanyaan pemantik yang ketiga. Apakah benar memberi penghargaan itu dapat meningkatkan motivasi belajar siswa? Misalnya nih, kalau saya masih ingat dulu kalau waktu SD itu misalnya aktif gitu ya, depan dapat bintang gitu ya, atau mungkin dapat poin begitu. Apakah itu termasuk juga bisa memberi penghargaan itu dapat meningkatkan motivasi belajar siswa? Ya, Sangat bisa. belum tentu. Belum tentu. Mungkin nanti bisa kita jawab bersama-sama ya. Iya. Jadi implementasi budaya positif di sekolah itu sejatinya yang utama adalah untuk menumbuhkan motivasi intrinsik siswa. Motivasi yang muncul
dari dalam diri siswa atas kemauan sendiri. Nah, itu yang mungkin perlu kita gali nanti. Kemudian menumbuhkan sikap siswa dengan profil belajar Pancasila yang kita kenal dengan 6 dimensi gitu ya. Yang ini kalau ditarik ke materi ini termasuk nilai-nilai kebajikan umum, nilai-nilai kebajikan universal yang disetujui oleh semua agama, ras, dan golongan. Kemudian berikutnya adalah menciptakan sekolah yang well-being. Ini yang mungkin sering Bapak Ibu dengar, apa sih well-being kok bahasa Inggris banget begitu ya. Tapi sejatinya ini sudah mengindonesia. Well-being itu nyaman dan sejahtera. Bagaimana murid datang ke sekolah itu mereka merasa nyaman gitu ya, tidak ada yang ditakuti begitu ya. Tapi ternyata kenyataannya siswa kita datang itu iya ada yang ditakuti atau tidak datang, maksudnya tidak hadir itu ternyata ada yang ditakuti gitu ya. Oke, di kelas saya itu ada juga ya, katanya anak-anak setiap hari Sabtu nggak tahu mem kenapa kok setiap hari Sabtu itu saya hadir begitu. Apa mungkin merasa tidak aman dengan hari Sabtu, ada pelajaran yang membuat tidak aman? Belum saya tanya lebih lanjut ya. Kemudian adanya rasa saling menghargai, penuh cinta kasih gitu. Dan kegiatan-kegiatan yang kita lakukan memang kalau di kurikulum Merdeka ini harus memang berpihak utama adalah ke murid. Bahkan bahasa ininya yang kiasannya itu menghamba kepada murid sampai seperti itu bahasa kiasannya gitu ya. Jadi mereka itu seperti kalau boleh diceritakan gitu ya, anak-anak itu bayangkan mereka itu kan punya keunikan sendiri-sendiri. Jangan dipaksa mereka dianalogikan, jangan dipaksa ikan sebagus apapun kualitas ikan, jangan dipaksa terbang gitu ya. Karena mereka itu punya keunikan sendiri-sendiri. Mungkin mereka ada yang lebih di matematika tapi bahasa Inggrisnya mungkin kurang begitu. Mungkin ada yang lebih di IPS tapi ternyata matematikanya kurang. Ya, tidak bisa dipaksakan semuanya mereka harus menguasai. Berikutnya adalah terkait dengan menerapkan restitusi dan posisi kontrol kita. Nah, nanti akan kita bahas lebih lanjut gitu ya, terkait apalagi posisi kontrol kita sebagai seorang guru itu seperti apa ya. Mungkin ilmu ini sebenarnya sudah sering kita lakukan, namun mungkin kita belum tahu, oh itu namanya ini loh, seperti itu ya. Yang berikutnya adalah dalam menyelesaikan masalah murid gitu ya, terutama siswa ya, itu atas dasar kesadaran mereka sendiri itu akan lebih awet daripada mereka atas dasar motivasi orang lain. Makanya kembali lagi yang pertama tadi, motivasi intrinsik gitu. Oke, untuk topik yang akan kita bahas untuk hari ini sesuai dengan modul 1.4 ya. Modul 1.4 ini modul terakhir saya di modul 1, membahas tentang budaya positif yang dibahas terkait dengan disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal ya. Bukan kebijakan tapi kebajikan. Kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Apa itu restitusi? Mungkin nanti sedikit akan kita jelaskan. Kemudian terkait dengan keyakinan kelas, apa bedanya dengan kesepakatan kelas? Apa bedanya gitu kira-kira nanti nih. Kemudian terkait dengan kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Anak melakukan A, misalnya kita anggap dia salah, itu pasti punya alasan dia melakukan itu. Mungkin ada kebutuhannya yang tidak terpenuhi. Oke. Selanjutnya adalah 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Dan yang terakhir adalah ketiga restitusi. Baik. Nah, untuk posisi kontrol mungkin bisa diibaratkan seperti ini. Kalau kita punya genggaman tangan seperti ini gitu ya, kita menggenggam sesuatu dan di dalam genggaman kita adalah sesuatu yang berharga. Kira-kira ketika diminta orang lain untuk membuka, kita buka tidak? Ya, sangat amat berharga buat kita. Dirayu model apapun gitu ya,
misalnya Bu Diana gitu ya, Bunda Eman gitu ya, suami ini diganti dengan uang, harta, kira-kira Bu Diana berapa? Sulit untuk melepaskan. Sulit untuk melepaskan gitu ya. Bahkan berhubungan dengan sesuatu yang ya sangat penting lebih dari harta, mungkin nyawa pun gitu ya. Kalau itu sesuatu itu sangat penting buat kita, maka kita akan sangat sulit untuk melepaskan. Artinya apa? Sejatinya posisi kontrol kita itu gitu ya, anak-anak pun diri kita sendiri itu ada dalam diri kita sendiri. Kita mau melepaskan atau tidak itu tergantung kepada diri kita sendiri. Yang mengendalikan itu diri kita sendiri. Oke. Nah, ini teori kontrol yang disampaikan oleh William Glasser ya. Jadi dari yang kami paparkan ini semua dari para pakar ya Bapak Ibu. Insya Allah Bapak Ibu di sini sampun pirsa, cuma nggak tahu itu teorinya siapa begitu ya. Lah hari ini saya sampaikan teorinya gitu ya. Cuma nggak ada namanya. Iya, nggak ada namanya. Nah, teori ini dikenal dengan teori kontrol by William Glasser ya, tentang miskonsepsi tentang teori kontrol ya. Jadi ilusi guru mengontrol murid. Ilusi itu apa sih nih? Bahasa Indonesia ilusi apa? Imajinasi. Betul sekali ya. Sejatinya ini hanya ilusi saja. Kita Bapak Ibu guru itu bisa mengontrol murid. Begitu ya. Jadi murid itu datang, itu bukan seperti kertas putih yang siap kita gambari dengan keinginan kita gitu ya. Kita coret-coret sesuai dengan keinginan kita. Mereka itu datang, itu sudah dengan bakat, minat, samar-samar. Lah tugas kita lah yang di sekolah ini yang menebali, bukan mengobrak-abrik kemudian mengganti kembali dengan sesuatu yang baru. Gitu nih. Jadi hanya ilusi saja. Yang berikutnya adalah ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ya. Jadi semua penguatan positif, efektif, terutama dari diri kita, ya, kepada murid itu hanya ilusi. Yang utama ya dari diri mereka sendiri. Ya. Nah itu kita mendampingi, menuntun mereka untuk menemukan itu. Berikutnya adalah ilusi saja, gitu ya. Itu hanya imajinasi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter mereka. Bahkan sering kita kritik juga mengerjakan tugas juga dikritik terus gitu ya. Kira-kira ya, anak-anak datang ke sekolah gitu ya. Aduh gitu ya. Ini lagi pelajaran ini lagi mungkin begitu ya. Bukan kayak kita itu kepingin ya dirindukan kalau datang ke kelas itu ya. Boleh gitu ya, pelajarannya ini saya suka, atau mungkin bu guru ini saya suka begitu. Tapi kalau kita datang terus kemudian mereka merasa gitu ya, ini lagi pelajaran ini lagi gitu ya, kapan gitu ya, kapan nggak masuk, bahkan mungkin ada doa anak kita itu kapan gitu ya, kapan lagi guru ini nggak masuk gitu ya, jam kosong saya tambah sedih kalau dipikirkan. Berikutnya adalah ilusi bahwa orang dewasa itu berhak memaksa. Itu hanya imajinasi. Orang dewasa, murid kita, meskipun mereka masih remaja, masih anak-anak, mereka berhak juga menentukan diri mereka sendiri. Nah, tadi seperti tadi yang saya sampaikan, tugas kita lah menuntun mereka. Seperti bayi gitu ya, yang sedang belajar jalan, begitu kan? Kita kadang-kadang mengarahkan itu kalau sudah kondisinya bahaya, ya kan? Kalau dia kondisinya nggak bahaya, kita tutupkan terus gitu ya, kemana dia mau, dia kita tutupkan. Tapi kalau misalnya bahaya, menemui kondisi bahaya, maka biasanya kita arahkan. Seperti itu juga murid kita, okay? Nah, berikutnya adalah ini teorinya Stephen Covey, gitu ya. Kita mungkin pernah baca bukunya Stephen Covey, bukunya ini. Ada yang pernah tahu? Barangkali Bapak Ibu pernah beberapa tahun yang lalu kayaknya pernah booming gitu ya. Ini salah satu
ya, di kelas yang sama, kelas 7, levelnya sama, ternyata realitas kebutuhan itu berbeda. Setiap anak itu berbeda. Makanya mungkin itu salah satunya yang memunculkan teori atau mungkin cara belajar dengan diferensiasi. Gitu nih. Jadi diferensiasi membedakan antara murid yang A dengan gaya belajarnya A berbeda mungkin gaya belajarnya si B karena mereka kebutuhannya berbeda. Yang berikutnya adalah orang melihat hal yang sama. Padahal gitu ya, kita tahu menurut teori kontrol, setiap orang itu memiliki gambaran berbeda. Bahkan ketika misalnya menggambar sesuatu begitu, misalnya mau nih minta siswanya di kelas 9G menggambar sebuah poster. Begitu nih. Poster dengan judul A. Saya yakin gambarnya nggak ada yang sama Tony. Meskipun perintahnya itu judulnya sama. Ini. Ya. Berikutnya adalah kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu tidak mungkin. Ya kan? Misalnya siswa kita harus sama begitu ya, sesuai dengan pandangan kita, keinginan kita. Karena menurut teori kontrol kita berusaha memahami bahwa pandangan orang lain tentang dunia itu berbeda. Karena punya latar belakang yang berbeda, dilahirkan dari orang yang berbeda, latar belakang keluarga yang berbeda, latar belakang sosial berbeda, finansial berbeda, itu yang menyebabkan juga berbeda. Yang berikutnya adalah perilaku guru dilihat sebagai suatu kesalahan. Padahal tadi menurut yang tadi saya sampaikan, dia kebutuhan dasar manusia. Setiap orang ketika melakukan sebuah kesalahan atau sebuah perilaku itu biasanya punya tujuan. Ada tujuannya, ada alasannya. Kadang-kadang kita ada yang pokoknya kalau terlambat gitu ya, kamu mesti gitu ya, kamu mesti. Nah seperti itu ya. Pokoknya, nah kata-kata itu kadang muncul ya. Jangan dirimu. Berikutnya adalah orang lain bisa mengontrol saya. Tadi seperti mengepalkan tangan tadi gitu ya. Sejatinya yang bisa mengontrol diri kita itu adalah diri kita sendiri. Gitu ya. Jadi makanya agar kontrol kita baik gitu ya, maka harus didasari dengan hal-hal yang baik pula. Nilai-nilai kebajikan universalnya harus muncul. Yang terakhir adalah saya bisa mengontrol orang lain. Kalau tadi berhubungan dengan yang di atasnya tadi ya, kita tidak bisa. Karena siswa kita sebagai wali kelas, satu kelas saja gitu ya. Kofifa bisa mengontrol satu kelas 32 siswa? Tidak sulit gitu ya. Apalagi 7 kelas ya. Tidak bisa mengontrol semuanya. Mungkin ya kita lihat yang agak mungkin spesial gitu ya, anak khusus spesialnya yang mungkin berbeda. Motor lain juga kan? Oke, sekarang terkait dengan makna disiplin. Bapak Ibu, menurut ini bacanya Diana saja. Dosen ya. Disiplin itu dari bahasa Latin disiplina, yang artinya karena bahasa Latin jadi bacanya bisa juga kurang paham disiplin, yang artinya belajar. Jadi disiplin diri itu sejatinya seharusnya itu dapat menggali potensi seseorang menuju kepada sebuah tujuan, dan tujuan itu bermakna dan mulia. Tapi ternyata gitu ya, bagaimana dengan budaya kita? Makna disiplin itu seperti apa gitu ya? Telah bergeser kayak gitu ya. Sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi sudah bergeser maknanya disiplin itu. Padahal menurut artinya dari bahasa Latin itu seperti itu. Seharusnya dari disiplin itu tergali potensi untuk tujuan yang mulia. Jadi ya. Jadi Kak misalnya tidak mengerjakan tepat waktu tugasnya, ya, kamu berarti tidak disiplin. Nah, sebenarnya dia potensinya belum tergali di situ. Lupa bu.
ketinggalan. Hari ini Nggak diberitahu katanya juga, nggak diberitahu sama kalau nggak masuk gitu ya, alasannya nggak diberitahu sama teman. Terus ada WA grup nggak tanya, punya WA temannya punya nggak tanya, enggak. Hari ini ada berapa PR? 5 pelajaran. Nah, sekarang terkait dengan nilai-nilai kebajikan universal. Bapak Ibu, nilai-nilai kebajikan universal yang kita tahu bahwasannya nilai-nilai kebajikan universal ini kalau kita implementasikan ya, kita tarik ya ke ke tujuan pendidikan nasional, itu sebenarnya termuat di profil pelajar Pancasila dengan 6 elemennya dan sekian sub elemennya. Jadi yang namanya nilai-nilai kebajikan itu pasti sudah disepakati oleh semua orang lain di belahan dunia manapun, agama apapun, ras, suku, golongan, itu pasti akan setuju. Misalnya terkait dengan gotong royong, agama mana yang menolak gitu ya, terkait dengan gotong, semua setuju. Gotong royong adalah nilai-nilai mulia, nilai-nilai kebajikan universal. Apalagi nih yang nilai-nilai kebajikan universal, misalnya kalau menolong, semua agama iya ada. Apalagi misalnya saling mengasihi, menghargai, sopan santun, bertanggung jawab. Apa sih mengasihi? Iya. Mengasihi. Mengasihi. Oke, nah ini kita Dien Gozen. Ya. Dalam bukunya beliau Restructuring School Discipline gitu ya, 3 motivasi yang mendasari perilaku manusia. Tidak hanya siswa, guru juga gitu ya. Jadi yang pertama, apakah ya kita pergi ke kelas tepat waktu itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman? Ya, kalau ini nanti bisa dilihat di slide berikutnya ya, levelnya. Terus yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Kalau mendapatkan imbalan, atau dipuji, ya. Imbalan gaji. Yang ketiga, atau untuk menjadi orang yang mereka inginkan atau menghargai diri sendiri. Saya datang tepat waktu ke kelas itu karena saya ingin menghargai diri sendiri lah. Aku guru begitu ya. Saya guru. Anak-anak sudah duduk di situ pasti akan merindukan kita, kedatangan kita begitu ya. Kalau kita Menunggu disusul. pernah ya, pernah dijemput. Nah, kalau pernah dijemput itu ada 2 hal menurut saya. Satu, memang kita kelamaan datang. Yang kedua, bukan karena kita dirindukan. Kebanyakan iya, tetangganya yang berbuat ini gitu ya. Yang kalau anak-anak gitu ya, kira-kira yang mana yang paling banyak mereka? Untuk menghindari dari hukuman ya, bukan dari hukuman. Anak tanya lebih banyak di situ untuk mendapatkan imbalan. Sepertinya jarang ya. Imbalan misalnya berupa bintang misalnya. Nah, ini levelnya. Jadi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman itu ternyata levelnya level mudah, level terendah. Ketika kita datang tepat waktu, datang ke kelas tepat waktu, atau mungkin kita mengumpulkan tugas tepat waktu, atau anak-anak juga, ya. Tujuannya, khawatir nanti diomongin terus gitu ya di kelas, ditanyain aja sudah bikin keringat dingin, deg-degan gitu. Sudah kalau kelihatan gurunya, apalagi mungkin ada bunyi sepatunya dari jauh sudah kelihatan gitu ya, udah kedengaran gitu ya. Tugasnya belum selesai ya. Alhasil ada yang memutuskan jalan pintas, akhirnya karena aku belum selesai, tapi mereka ada pintas, ya udah aku gak masuk saja. Itu salah satu alasan mungkin yang bisa kita jumpai juga itu di murid kita. Yang berikutnya levelnya level medium, tengah-tengah, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, mendapatkan imbalan.
Ya, mungkin imbalan kita kalau kita Bapak Ibu mungkin gaji salah satunya, atau mungkin nilai kita begitu ya. Kalau anak-anak barangkali mengerjakan tepat waktu kan, mungkin ada Bapak Ibu guru yang masih menggunakan kalau kamu tepat waktu cepat aja. Nilai plus gitu ya, kamu poin gitu. Terus level tersulit ya, itu kita juga sulit, anak-anak juga saya yakin juga akan merasa kesulitan, yaitu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri mereka sendiri. Mereka mengerjakan tugas kenapa ini menghargai diri sendiri? Aku siswa kok, ya udah aku menghargai diriku sendiri dengan aku mengerjakan tepat waktu, sungguh-sungguh yang bagus betul semua. Oh, ada begini. Rapli. Bapak aku naik pulang. Pulang silang. Ya, mungkin di satu kelas itu adalah dua, ada mungkin ya. Iya. Levelnya yang paling banyak mungkin mereka masih di level easy gitu ya, yang level yang biasa. Berikutnya, nah kita membedakan nih. Tadi kan kita antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, apa sih hukuman itu? Biasanya kita tahu bahwa hukuman itu berhubungan dengan sesuatu yang menyakitkan. Ada hukuman yang membahagiakan. Disuruh keluar ya konotasinya mungkin Budiana kalau berbahasa Indonesia, konotasinya hukuman itu selalu menyakitkan kan? Iya. Kalau menurut apa namanya Indonesia. ya emosinya begitu. Ya, emosinya. Dari level-level kata itu hubungan itu memang konotasinya ke arah yang negatif. Kalau yang level terendahnya itu mungkin kita memberikan sanksi itu lebih cenderung sanksi lebih rendah levelnya daripada hubungan. Itu tadi menurut game dosen. Nah, kalau konsekuensi itu terjadi karena bentuk tanggung jawab dari siswa. Kalau misalnya nanti ada di slide berikutnya, kamu merobek kertas pekerjaan temanmu, maka konsekuensinya adalah kalau hukuman tidak sama dengan konsekuensi. Atau bertanggung jawab itu bisa jadi mengganti atau mengerjakan. Berikutnya adalah restitusi. Itu adalah proses menciptakan kondisi untuk murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sendiri dengan dibantu didampingi oleh kita. Itu lebih awet menurut pakar di sini, lebih awet, lebih tahan lama daripada mereka kita kasih hukuman. Terlambat dikasih hukuman hormat bendera. Dan kadang hukuman kita itu tidak sesuai dengan apa yang mereka lakukan kesalahannya. Itu yang sering terjadi. Begitu nih. Terlambat hubungannya apa dengan lari di lapangan? Kalau PJOK mungkin ya. Terlambat hadir apa hubungannya dengan membersihkan toilet misalnya begitu. Nah, nanti kita akan sedikit belajar tentang restitusi. Nah, ini antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nanti saya bedakan sendiri, gitu. Misalnya mencatat 100 kali, saya tidak akan mengulangi. Nah, masih ada Bapak Ibu? Masih. Ya, saya tahu masih ada. Ya. Kemudian tanda tangan wali kelas. Maksud saya yang menurut mereka di kelas. Nah, tanda tangan saya tidak akan tanda tangan orang tua, tanda tangan wali kelas di folio bergaris yang besar. Kemudian ternyata termasuk hukuman. Lari mengelilingi lapangan karena terlambat hadir. Nah, sudah ya. Kemudian push up 100 kali karena tidak mengerjakan. Ya, kalau fisik ini mungkin sudah tidak ada. Ya. Tapi itu ternyata termasuk dulu mungkin pernah. Ya. Tapi ini juga termasuk hukuman. Nah, mengganti kertas teman yang dicoret ini termasuk konsekuensi. Kemudian
membersihkan tumpahan air di meja, ini juga termasuk konsekuensi. Ya, soalnya tapaknya diganti atau dicuci begitu, ya. Terus kemudian disuruh lepas sepatu seharian karena tidak pakai sepatu hitam. Itu termasuk juga hukuman. Dan sekarang nggak pakai kaos kaki juga di luar. Terus kemudian mengganti kaca yang pecah karena main bola di kelas. Ini otomatis ya. Nah makanya mungkin anak-anak kita wali kelas, kita sebagai wali kelas ya, kaca-kaca itu sebagian di sebelah sana termasuk kaca kelas saya itu juga rapuh, sudah retak-retak begitu. Jadi kalau pakai bola bukan bola plastik aja gitu ya, saya kira bola kertas yang di ini tuh ya di kepala itu insya Allah juga akan mudah untuk memecahkan. Nah berikutnya ini hukuman terkait dengan kata penghargaan. Jadi ternyata penghargaan yang kita lakukan, kasih bintang kah, dikasih poin kah, itu ternyata mempunyai pengaruh baik itu jangka pendek maupun jangka panjang, Bapak Ibu. Jangka pendek oke, mereka semangat, tapi ketika kita tidak memberi bintang lagi, ketika kita tidak memberi poin lagi, turun semangatnya, gitu ya. Jadi jangka panjangnya pun juga untuk mereka ini menurut kawan ini. Menurut kawan ini. Ya, ini apa namanya, penelitiannya seperti itu, ternyata tidak bertahan lama. Ya. Yang kedua, penghargaan itu tidak efektif. Jadi ketika kita memberi penghargaan sekali dua kali saja efektifnya, berikutnya penelitian itu ternyata tidak cukup efektif. Apalagi ini sudah pernah juga diteliti gitu ya, di siswa bahkan juga mahasiswa ketika mengerjakan artikel, kemudian mereka dapat upah dari mereka mengerjakan artikel, itu ternyata sekali dua kali mereka mengerjakan dengan baik, tulisannya dikumpulkan tepat waktu sesuai deadline, ternyata berikutnya ketika tidak dikasih tulisannya kembali amburadul lagi, tidak sesuai diinginkan oleh penerbit. Gitu. Ini kasusnya pernah diteliti di mahasiswa gitu. Jadi berbeda dengan yang tidak diberi, ternyata yang tidak diberi, apalagi tidak diberi tahu penghargaannya apa, itu ternyata justru mereka berjuang mengasah diri untuk membuat artikel yang lebih baik. Kemudian yang berikutnya adalah hubungan terkait dengan penghargaan itu sejatinya tidak sesuai dengan keyakinan kelas kita. Kita tahu ya, keyakinan nanti ada keyakinan itu akan di slide berikutnya. Yang keempat adalah penghargaan itu merusak hubungan. Misalnya, Bofifah memberi kepada rahasia, ya, sebuah hadiah begitu atau mungkin poin. Nah, bagaimana dengan sebelahnya kira-kira atau teman sekelasnya? Yang bisa membuka maskernya rasa sama. Nah, itu sepertinya akan apa ya? Temannya akan gelut gitu ya. Bisa ada apa kira-kira Bu Bofifah bisa memberi kepada si A? Kenapa bukan aku? Kenapa bukan itu? Misalnya. Yang berikutnya adalah penghargaan itu mengurangi ketepatan. Ya, ketepatan mengumpulkan awal saja mungkin bagus, lama-kelamaan tidak bagus lagi. Dan yang berikutnya adalah penghargaan itu ternyata menurunkan kualitas dan mematikan kreativitas. Jadi ini tidak hanya mungkin untuk kita sebagai orang dewasa gitu ya, anak-anak itu juga ya yang perlu kita perhatikan karena kita ketemu dengan anak-anak setiap hari. Makanya kita perlu hati-hati dulu. Saya juga pernah, Bapak Ibu mungkin mau izin, pernah juga melakukan ketika misalnya anak-anak mengumpulkan tepat waktu, itu saya beri tanda tangan ya, yang banyak tanda tangannya, nah itu dapat poin. Setelah saya tahu terkait dengan penghargaan ini termasuk malah justru hukuman, maka sudah tidak saya lakukan lagi gitu nih. Mungkin kalau di SD mungkin juga masih banyak nih pemberian bintang kelompok, bintang pribadi itu ya biasanya ditempel nih. Nah, ini terkait dengan motivasi intrinsik.
Ini yang perlu kita gali dari anak-anak gitu ya. Ketika ada seorang anak ya belajar pertama kali, mungkin anaknya bapak ibu, anak saya juga dulu ya. Ketika dia berhasil menggabungkan huruf-huruf ya dan kata-kata, kemudian dia menyadari dia bisa baca ataupun menulis, itu ternyata kita melihat senyumannya, hore, ternyata saya bisa baca. Nah, itu akan rusak ini bapak ibu, kesadaran dia, keinginan dia membaca itu ya, menulis itu akan rusak jika kita memberikan sebuah penghargaan kepada dia. Ya, makanya saya masih teringat gitu ya, iya memang saya ingat ketika baca materi ini ke anak saya pribadi juga seperti itu. Ketika penghargaan itu ternyata lama-lamaan justru tidak membuat dia semakin termotivasi atau semakin semangat, ternyata malah justru berikutnya, masa saya ganti ya kesepakatannya, masa saya ganti ya hadiahnya, sempat berpikir seperti itu. Ternyata setelah ini, oh bukan, ternyata saya harus menumbuhkan motivasi intrinsik dari dalam diri mereka. Itu juga dengan anak-anak kita di sekolah gitu. Dan ini kita perlu belajar, perlu latihan ya. Saya juga belum mampu sempurna untuk melaksanakan, tapi saya juga berusaha. Yuk kita bareng-bareng Bapak Ibu. Berikutnya adalah, nah, mengapa keyakinan kelas? Mengapa sih kita butuh keyakinan kelas? Ini mungkin yang cukup ini ya dikenal di kurikulum merdeka ini. Kalau dulu kita mungkin sebelum ada kurikulum merdeka, kita tahu, pernah dengar dengan kesepakatan kelas. Pernah dengar nih? Ya. Agreement pernah buat. Sebelum awal masuk. Iya, kesepakatan, kita bikin kesepakatan. Kemudian di situ juga ada hukuman atau konsekuensinya kadang-kadang ya. MOU. Iya, MOU lah gitu ya. Ternyata ya, itu pun juga ternyata kalau kita tahu ya, keyakinan kelas itu ternyata lebih awet daripada kesepakatan kelas ya. Karena apalagi peraturan kelas. Jadi keyakinan kelas itu bersumber dari nilai-nilai kebajikan. Dan nilai-nilai kebajikan ini yang kita yakini akan lebih memotivasi kita secara pribadi dan memotivasi siswa ya, daripada kesepakatan. Oke. Makanya nanti perlu dibuat keyakinan kelas, yang dari keyakinan kelas itu barangkali mungkin nanti terkait dengan tata tertib kita, dibuat keyakinan sekolah begitu ya. Dan keyakinan itu, keyakinan kelas mungkin kalau kita lihat nah ini contohnya perbedaannya antara keyakinan dan peraturan. Contoh, kalau peraturan, kembalikan buku setelah membaca di perpus buntut ya. Nah, sejatinya kalau kita menulis anak-anak itu hafal dengan keyakinan yang kita sudah sepakati dari kelas, mungkin mereka sebenarnya mereka harus bertanggung jawab ya. Nilainya nilai kebajikan, bertanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain, dilarang membuli, memanggil nama orang tua. Nah, itu yang sering kita dengar ya, di lorong-lorong gitu ya. Nah, anak kalau istirahat kadang nama orang tua yang keluar. Nah, itu ternyata nilai keyakinan kelas kita itu adalah, atau keyakinan sekolah kita nanti itu adalah nilai saling menghormati, bahwa nggak boleh menyebut nama orang tua, menyebut nama si A dengan nama panggilannya tidak disukai. Ya, mungkin kita sudah sering mengingatkan ya, tapi ya istilahnya anak-anak gitu. Kemudian peraturan itu termasuk peraturan hari 5 menit sebelum pembelajaran. Nah, kalau kita menuliskan keyakinan, sebenarnya adalah kita mengingatkan anak-anak tentang komitmen, bagaimana kita dulu masuk di sekolah kita, komitmen tepat waktu, menghormati, menghargai waktu. Nah, berikutnya yang terakhir ada dilarang melakukan kekerasan, merokok, narkoba dan sebagainya. Nilai-nilai kebajikan yang kita ingin gali dari mereka adalah keselamatan, kesehatan, yang semuanya pasti akan setuju. Nah, ini salah satu ciri-ciri dari keyakinan kelas. Saya sedikit sudah membuat dengan kelas 7G gitu ya. Meskipun masih abstrak, memang masih abstrak anak-anak. Saya ganti kesepakatan kelas dengan keyakinan kelas itu ternyata perlu diingat-ingatkan lagi kalau masuk dia. Mereka misalnya masih itu tadi memanggil nama orang tua, apa nilai keyakinan
bersifat lebih abstrak ya. Kemudian pernyataan-pernyataannya juga universal, umum, disepakati pasti oleh semua agama, suku, ras, dan golongan. Berikutnya adalah keyakinan kelas itu senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jangan ada kata dilarang, jangan, kita ganti dengan kata yang positif ya. Dilarang membuli, ayo saling menyayangi, ya. Dilarang mengambil barang orang lain, kita hormati barang orang lain, gitu ya. Jangan sampai diambil. Kemudian keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak, nanti anak-anak malah lupa kalau kebanyakan. Bertanggung jawab, saling menghormati, saling menyayangi, saling mengasihi, komitmen, misalnya itu ya. Kalau kebanyakan nanti malah lupa. Kemudian keyakinan kelas itu sebaiknya sesuatu yang diterapkan di lingkungan tersebut, bukan di lingkungan orang lain, dia di kelas kita, di sekolah kita. Yang berikutnya adalah semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam membuatnya, bukan kita, bukan dari guru untuk murid, tapi guru bersama murid membuat bersama-sama. Ayo kepengen apa sih kelas kita, gitu ya? Kepengennya bagaimana sih, ya? Biar damai begitu ya. Meskipun pasti ada ria-rianya, pasti ada. Gitu. Yang ketujuh adalah bersedia meninjau kembali jika ya kesepakatan keyakinan kelas itu mungkin sudah tak sesuai lagi. Lihat dari waktu ke waktu implementasinya atau pelaksanaannya. Nah, berikutnya kita bicara terkait dengan kebutuhan dasar manusia. Kembali lagi Bapak Ibu yang tadi loh yang saya sampaikan, setiap tindakan murid itu ketika mereka melakukan itu pasti ada alasannya. Seperti kita juga gitu ya. Kita melakukan sesuatu itu pasti ada alasannya. Ya. Alasannya mungkin kebutuhan untuk bertahan hidup yang kurang gitu ya, kurang terpenuhi di rumah. Mungkin nggak makan, makanya dia datang terlambat, sakit perut karena kebutuhan dasarnya makan tak terpenuhi. Mungkin nggak ada yang nyiapin sarapan, cinta dan kasih sayangnya kurang, bapak ibunya pagi berangkat sudah kerja, anaknya tidak disiapin makan gitu ya. Kalau saya tanya anak-anak, ada bapak ibu yang kerja gitu ya di kelas itu, ada ya seperti saya gitu. Masih ditanya seperti itu tuh sudah ada yang nangis. Kenapa? Ada apa? Saya nggak jadi tanya berikutnya. Ya ternyata dia merindukan ketika dia berangkat itu mamanya itu belum berangkat begitu ya. Ternyata mamanya berangkat duluan. Ketika dia pulang dia ingin merindukan mamanya itu sudah ada di rumah disambut. Belum sampai tanya ke berikutnya sudah nangis ya. Saya jadi teringat diri saya juga begitu ya. Juga ibu ini yang di sini yang juga seorang penjengeng. Jadi bisa jadi itu. Kemudian mungkin anak-anak karena faktor melakukan sebuah kesalahan itu, dia melakukan sebuah tindakan itu bisa jadi karena butuh kebebasan. Mungkin di rumah nggak bisa bebas. Ada yang di rumah tuh diam di kamar, gitu ya, main HP dan sebagainya. Karena tidak tercukupi kebutuhan kebebasan yang akhirnya di sekolah saatnya untuk Bapak Ibu murid kita yang seperti itu. Ada nggak? Apa ya namanya eksplorasinya malah di sekolah gitu ya. Kalau di rumah karena nggak bebas. Pelampiasannya itu malah di sekolah teman-temannya sekelas gitu ya. Yang berikutnya adalah kesenangan. Karena mungkin ya siswa kita melakukan sebuah tindakan ya, mungkin mereka main bola ya di kelas. Itu salah satu ya sering kita tahu kalau saya ngajar di kelas itu di kelas sebelah ini ya. Mainan bola. Kesenangannya kurang. Ya nanti kalau pulang ini bukan lapangan. Kalau mau main itu di lapangan. Enggak sempit gak enak sih, kurang bebas gitu ya. Ya di lapangan nanti masih pulang sekolah mungkin di lapangan di luar ya. Karena mereka merasa kesenangannya terbatasi, maka mereka melakukan di kelas. Apalagi teman-temannya sama-sama mendukung, senang main semuanya. Sampai nanti ya makin menjadi sasarannya jatuh ya. Oke, yang terakhir adalah mungkin siswa itu melakukan tindakan itu karena keluar
melakukan sesuatu itu karena bisa jadi itu tadi, karena kita pengen survive, kebutuhan survive kita kurang, kebutuhan cinta dan kasih sayang kita kurang di rumah, kita enggak ya, insya Allah ya, murid-murid kita. Kemudian kebebasan, kesenangan serta kekuasaan. Berikutnya, insya Allah tinggal. Berikutnya adalah menurut mana lagi kemudian dari buku dalam restriction buku restriction school disiplin ini ya. Jadi posisi kontrol kita Bapak Ibu kebanyakan ada di mana nih? Ada di mana kira-kira? Kita termasuk yang menghukum? Ya. Adakah juga yang membuat rasa bersalah? Kalau penghukum itu ini levelnya yang paling rendah gitu ya. Kamu gak mengumpulkan tugas hari ini, keluar. Nah, kamu gak mengumpulkan tugas ini, bikin surat pernyataan. Kamu gak mengumpulkan tugas ini, aku keluar gitu ya. Itu guru bukan di sini, insya Allah ya. Kalau kamu tidak mengerjakan, saya keluar. Oh iya, emang dia ada. Saya keluar. Kamu yang keluar atau saya yang keluar? Tuan turunnya ngopi. Kemudian membuat orang merasa bersalah gitu ya. Kamu tahu nggak? Kamu melakukan itu, kamu itu termasuk bersalah loh ya. Jadi benar ngomongnya udah dipelanin, tapi ya tetap melakukannya, ngomongnya juga tetap menunjuk bahwa mungkin siswa kita itu bersalah sebagai teman. Nah ini saya kira juga di sini banyak ya sebagai teman ya. Saya pernah cerita sama Bu Puput gitu ya. Ya gitu mem, anak-anak itu kalau sama saya begitu ya. Teman ya. Kalau dari belakang, kalau ya dari belakang aja, dari belakang depan kadang-kadang antara siswa dan gurunya loh sama ya. Sampai wajahnya masih baby face ya. Kemudian Nanti lo itu kumpul, bukan. Oke, ada sebutan lain saya juga lupa di kelas 7 kalau nggak salah 7 apa ya? Kamu nggak diajar sama Bu? Iya mem. Oh saya tapi diajar di les ya. Gitu ya. Kenapa kamu kan mendeskripsikan sosok yang kamu kagumi, kamu senangi begitu ya? Ya saya belum lihat deskripsinya, Mas lihat wajahnya loh. Ini kalau wajahnya kok mirip Puput ya. Oh pakai kacamata berarti. Iya, jadi kacamatanya pas. Kemana yang telah ditamukan? Yang berikutnya adalah sebagai monitor, pemantau. Mungkin kita banyak di situ. Tapi yang diinginkan Bapak Ibu sejatinya di guru penggerak dan di Merdeka Belajar ini, itu yang diinginkan adalah kita levelnya manajer. Pada manajer ini yang tadi saya sampaikan ya, memang posisi kantor guru. Kalau manajer itu kita memanggil anak misalnya, mungkin Bu Grace, Bu Min, Pak Somad mungkin sudah melakukan ini. Kenapa nak kamu saya panggil? Nah, kalau mungkin kita bukan guru beda, kamu tahu apa yang kamu saya panggil? Nah, mungkin bahasanya sudah beda ya. Apa yang kita yakini, kamu masih ingat apa yang kita yakini di kelas kita, di sekolahan kita? Nah, apa kamu meyakininya? Saya terkait dengan saling menghormati. Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaiki? Kayak dengan kesalahannya gitu ya. Dituntun untuk memperbaiki. Terus jika kamu memperbaiki hal ini, apa mungkin tahapan-tahapan yang akan kamu lakukan? Posisi kita nggak hanya tugas BK loh sebenarnya ini Bapak Ibu, kita juga kasihan kalau 700 siswa
kalau ditanya itu kan, pernah nggak Dari mana ke kita? ruang neraka? Padahal asik dari ruang neraka. Padahal asik loh, dari ruang neraka. Itu punya kita. Jangan kan itu, Pak. Pernah dapat main loh. Belum lagi di kelas itu di yang apa namanya di situ juga kepo yang di kelas ada apa. Jadi gurunya yang mengajar pun juga kepo. Padahal ya gurumu dari mana, jawabnya gini aja. Cari tahu keluar dari itu. benar. Jangan cerita cerita di habis mukul ini. Itu di ruang menemukan bakat begitu harusnya ya. Karena kalau saya kan kebetulan di materi bahasa Inggris itu ada materi profesi. Ternyata Bapak Ibu ada sebagian anak-anak itu yang belum tahu profesi, belum punya cita-cita, belum tahu caranya saya itu cocoknya apa. Wah ini cocoknya itu kamu kalau seperti ini cerita ke guru BK nak. Seperti itu gitu ya. Terus kan saya tak itu teman-teman gambar apa namanya membuat atau mendeskripsikan profesi itu yang benar-benar paling tidak itu yang memang kamu inginkan. Passionnya. Passionnya. Nah itu nanti mungkin image-nya diganti seperti ruang menemukan bakat ya mungkin ya. Jadi itu mungkin yang lebih rendahnya lagi yang bagus adalah kita mengingatkan sebagai monitor atau pemantau. Kamu masih ingat nak peraturannya di sekolah kita? Nah kemudian apa yang telah kamu lakukan itu apakah sesuai dengan peraturan sekolah kita? Kemudian kira-kira kamu tahu nggak sanksi atau konsekuensinya jika kamu melakukan itu? Itu masih bagus. Nah, Kalau yang menulis. kalau menulis ya. Oh, ikut tolong, kok gak semua tuh? Ya Pak Budi. Iya. Nah, yang berikutnya berarti lebih rendah lagi Bapak Ibu ya. Kita berusaha paling nggak di monitor atau memantau ya. Yang paling bagus ya level manager ya. Kita menjadi apa namanya seorang guru yang kontrol kita, fasilitator kita, manajer untuk anak-anak ya. Agar kehadiran kita itu dirindui gitu ya. Misalkan di kelas bukan didoakan dan masuk ya. Nah, yang terakhir Bapak Ibu. Nah, ini terkait dengan sertifikat restitusi. Saya mempelajari ini dan sudah sedikit menerapkan kemarin gitu ya. Ketika apa namanya sempat mengimplementasikan dalam bentuk video gitu ya dengan anak-anak ya. Ketika mereka melakukan kesalahan gitu ya, saya mencoba dengan memulai menstabilkan identitas. Jadi restitusi itu yang tadi kita sempat bahas Bapak Ibu, itu sejatinya adalah bagaimana mengembalikan anak-anak itu ketika mereka bersalah itu ketika kembali ke kelas itu bukan malah dipojokkan sama teman-teman yang kamu sih, kamu pasti, kamu dan sebagainya. Kita kembalikan anak-anak itu ya sesuai dengan, jadi kita menstabilkan identitas mereka. Makanya kenapa Bapak Ibu panggil kita tahu nggak kesalahannya, kita namanya ke segitiga yang sisi kiri memvalidasi tindakan kesalahan mereka, benar nggak yang kamu lakukan ini. Terus yang terakhir adalah menanyakan keyakinan yang tidak sesuai dengan keyakinan yang mana. Seperti itu. Mau Bapak Ibu bantu untuk menyelesaikan masalahmu. Jadi kita kolaborasi dengan anak-anak. Memang prosesnya agak panjang. Berbeda dengan kamu menuliskan pernyataan ini begitu ya. Tapi lebih awet ini dengan segitiga, karena kenapa sampai dibuat segitiga seperti ini sudah melalui proses penelitian oleh pakarnya Bapak Ibu. Jadi kita semua berusaha untuk menjadi seorang guru dengan level control manager, paling tidak pemantau lah gitu ya. Ya memang butuh bersabar, butuh apa namanya ya tata, butuh ilmu juga begitu ya. Mungkin dengan sedikit sharing saya tadi semoga bisa menjadi apa namanya wawasan, memantapkan wawasan Bapak Ibu yang saya yakin Bapak Ibu juga sudah pirsa. Hanya saja ini tadi mungkin untuk mereview lah, ya, mengulas kembali barangkali mungkin ada yang lupa begitu ya. Jadi ini yang bisa saya sampaikan untuk implementasi
tadi adalah menjadikan diri kita sebagai posisi control level manager yang ketika menghadapi anak, nah karena anak melakukan tindakan itu pasti ada tujuan dan alasannya, kita melakukannya dengan cara yang tepat, ya, bukan dengan cara yang kurang tepat. Begitu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan untuk presentasi hari ini terkait dengan pembahasan implementasi budaya positif dari modul 1.4 di CIP yang akan barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu. Terima kasih sekali Bapak. Terima kasih Mbak Ketua. Saya sampaikan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Kepala Sekolah. Ibu Kepala Sekolah. Ibu Kepala Sekolah monggo. Ibu Kepala Sekolah. Samsul siap mempromosikan. Siap. Demikian Bapak Ibu pemaparan dari calon guru penggerak Kepala yaitu sekolah. Ibu Siti Ansa yang nantinya mungkin akan cus nih, kalau bahasanya anak sekarang itu akan cus ke kepala sekolah. Mungkin sebelum kita tutup acara, apabila ada saran atau refleksi dari Bapak Ibu guru tentang materi yang sudah didengarkan hari ini, mungkin ada satu atau dua dari Bapak Ibu guru, saya persilakan. Monggo. Refleksi mungkin materi hari ini yang didapat apa, biar nanti kita ada umpan baliknya dari Bu Nisa. Atau kata kuncinya satu, motivasi intrinsik tadi ya dari siswa. Yang kedua, karena motivasi intrinsik berarti kita harus mengenal siswa diferensial ya. Yang kedua, yang ketiga adalah control manager yang harus diterapkan dari Bapak Ibu guru. Mohon Bapak Ibu guru masukannya mungkin satu atau dua, silakan. Kok bisa monggo. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Materi yang diberikan oleh Melisa ini sebenarnya hampir sama sebenarnya ya dengan tugas BK, bukan saya guru BK. Budaya positif itu cocok sekali seandainya ini dijalankan betul, itu seiring ya dengan sebenarnya tugas BK dengan concern yang sesungguhnya itu di sana. Jadi bukan pemberi hukuman. Jadi nanti seandainya ini jalan, ini positif sekali untuk perkembangan siswa. Yang saya garis bawahi di sini ketika tadi ada materi tentang keyakinan atau membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu abstrak ya, dan itu umum sekali, luas sekali, dan tidak semua anak itu memahami betul dengan yang namanya keyakinan kelas. Saking umumnya. Kalau di psikologi itu, kalau di tugas perkembangan kan ada berpikir abstrak. Jadi anak mencapai tingkatan mampu berpikir abstrak, baru bisa akan mudah untuk menjalankan keyakinan kelas. Tapi kalau anak ini belum mampu berpikir abstrak, berarti sebanyak apapun keyakinan kelas yang dibuat, ya tidak paham. Itu mungkin alasan kenapa kemarin ada peraturan, ada yang namanya kesepakatan kelas itu mengcover anak-anak yang tidak mencapai level berpikir abstrak. Dan ini mungkin ada teori psikologinya itu, kalau di usia itu di usia berapa baru mencapai kematangan berpikir abstrak. Nah ini yang saya lupa itu di usia sekitar berapa ya, kira-kira kalau SMP itu kemungkinan sudah mulai berpikir abstrak.
mungkin kita lupa atau mungkin kita kadang-kadang cara menangani sesuatu kita lebih ke emosinya ya, lebih dulu emosinya daripada kesadarannya. Tapi gini Bu, apakah ini boleh sharing ya? Sharing. Apakah memberikan punishment ke siswa itu untuk kekerasan itu apakah juga tidak diperlukan pada saat-saat mungkin kejengkelan kita itu memuncak habis kepada ke fisik. Contohnya misalnya gelek atau mungkin ya itu paling minimal ya berapa ya. Berkaitan dengan apa ya? Ini kita berbicara itu mungkin masuk tadi. Enggak, kadang kan jebak lah. Berarti nggak berkaitan dengan PJOK. Ya, ini secara umum aja. Apakah punishment seperti itu juga diperlukan pada saat-saat kondisi kondisional ataukah itu aja mungkin Bu berkenan ngomong gitu. Iya. Ya, terima kasih ya Pak Budi ya. Pertanyaannya sungguh bagus sekali. Mohon dijawab Lisa, silakan. Terima kasih Pak Budi untuk pertanyaannya. Sepertinya kalau dari materi tadi ya, apalagi sekarang dengan implementasi kurikulum merdeka, itu sepertinya sudah tidak diperlukan lagi terkait hubungan fisik ya. Apalagi Bapak Ibu yang perlu kita pahami ya, sekarang zamannya juga media sosial itu cukup luas begitu ya. Bukan hanya khawatir viralnya, tapi memang sejatinya di kurikulum ini sudah tidak diperlukan ya. Sebenarnya sejak itu sepertinya juga sudah tidak relevan lagi lah hukuman fisik dengan kesalahan yang dilakukan oleh siswa, sejengkel apapun kita. Jadi begitu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Bagaimana Pak Budi? Sudah ya, hujan ya. Ya, terima kasih Bapak Ibu guru yang sudah hadir di sini. Saya simpulkan bahwa materi hari ini sebenarnya tujuannya sama, walaupun beda kurikulum dari kurikulum tilas atau merdeka mengajar, itu sama tujuannya, hanya satu, menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman bagi peserta didik dan pendidiknya, seperti itu yang sudah dipaparkan Bu Lisa, yaitu pembebasan budaya positif di SMP Negeri 2 Jetis. Acara yang terakhir yaitu penutup berdoa. Nanti kita berdoa bersama-sama. Jika saya sebagai pembawa acara salah lisan, mohon maaf yang setulus-tulusnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara berikutnya ya, kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, atau Pak Budi yang memimpin doanya. Terima kasih. Baiklah, kita berdoa dengan menundukkan kepala sebentar. Silakan berdoa, silakan. Berdoa